Itu sebabnya keindahan dari kekristenan adalah di dalam kekristenan akan ada saling tegur dan saling ingatkan. Saling tegur dan saling ingatkan. Dan salah satu teguran paling besar adalah teguran untuk orang-orang mendengar suara Tuhan dan bukan dengar suara penyesat. Itu penting sekali. Kalau saudara lihat di dalam kitab suci, ajaran ketat untuk tidak main-main dengan para penyesat itu jelas sekali. Saudara, di dalam kitab suci, Paulus atau Yohanes atau Yudas yang menulis surat Yudas atau Petrus di dalam surat 2 Petrus itu memberikan peringatan keras bukan kepada orang Kristen karena dia berdosa. Berdosa diperingatkan, betul. Kamu bertobat dong dari dosamu. Tapi mengenai guru palsu, mereka tidak bilang ke guru palsu itu, ayo kamu bertobatlah, tidak. Mereka mengatakan kepada jemaat, jangan dengar guru palsu itu. Berhenti ikut dia. Cari Tuhan. Karena selama ini engkau tidak sedang dengar firman Tuhan. Jika engkau tidak kenal Tuhan, kau belum selamat. Saya beritahukan hal yang mungkin akan mengagetkan saudara. Jika selama ini saudara terus dengar orang yang tidak diutus oleh Tuhan untuk mengucapkan firman, engkau belum ada di dalam Tuhan. Karena engkau tidak kenal dia dengan berita yang ngawur yang disampaikan. Mari kembali kepada Tuhan yang sejati. Itu sebabnya belas kasihan yang dimiliki oleh Yudas, oleh Yohanes, oleh Petrus, oleh Paulus adalah untuk jemaat Tuhan, domba-domba yang Tuhan cintai untuk kembali kepada Tuhan. Dan saudara, teguran ini bukan supaya saudara cari gereja saya, bukan. Teguran ini adalah supaya saudara cari Tuhan, bukan cari gereja siapa. Kalau ada orang mengatakan jangan tegur-tegur orang lain, dasar pencuri domba, cuma pingin supaya gerejanya makin besar. Sama sekali tidak. Cari Tuhan, bukan cari gereja. Kalau saudara bilang, Pak Jimmy ini cuma khotbah, lalu mengatakan hal-hal yang seperti menyindir orang lain, supaya orang-orang datang ke GRI Bandung. Saya harus kasih tahu satu fakta, sekarang lagi ada pandemi, orang nggak bisa datang ke gereja. Tapi kalau seluruh jemaat datang, ini tempat sudah nggak muat. Jadi kalau saudara mengatakan ini pasti cara untuk tarik orang, tidak. Saya mau saudara datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dan gumulkan baik-baik. Saya sudah datang kepada Tuhan belum? Karena iman berarti berjalan di dalam Tuhan. Berjalan dengan memegang janji Tuhan. Adakah janji Tuhan dan pengenalan akan Tuhan saudara terima? Jika belum, kembali ke Tuhan. Jangan kasihan dirimu. Jangan biarkan dirimu sesat dan akhirnya lenyap. Dibuang selamanya menjadi milik setan karena terus dengar guru-guru palsu. Kembali ke Tuhan, bukan kembali ke gereja mana atau gereja ini atau gereja itu. Cepat kembali ke Tuhan. Nah, maka saudara sekalian, kesetiaan berpegang pada perjanjian untuk berjalan di hadapan Tuhan dengan setia, berjalan di hadapan Tuhan dengan siap dikoreksi oleh koreksinya yang penuh dengan cinta kasih, berjalan dengan kesiapan untuk sang gembala di belakang kita itu Kristus yang mengawasi dan menjaga kita. Pakai tongkatnya untuk mengarahkan kita, pukul kita atau tarik kita supaya kita tidak tersesat. Itulah yang disebut dengan iman.